Jadi di video ini saya hanya ingin cerita tentang kebingungan apa saja sih yang saya alami dulu waktu pertama kali saya membuka toko sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Jadi waktu dulu itu saya ada niat membuka toko sembako di wilayah rumah saya. Akhirnya dengan modal seadanya, waktu itu saya modalnya itu 3 juta, saya buka toko sembako di ruang tamu saya dulu, saya sulap jadi toko sembako. Jadi pengalaman awal membuka toko sembako itu ada beberapa kebingungan yang saya alami. Yang pertama, tempat membuka toko sembako itu di mana? Karena lokasinya saya sudah dapat ya, lokasi itu di daerah rumah saya sendiri. Sekarang tempatnya di mana? Apakah saya harus membangun toko dulu ataukah saya memakai ruang tamu dulu? Nah, kalau saya bangun toko dulu pastinya nanti akan memakan banyak waktu. Akhirnya saya membuka dulu di untuk belajar. Akhirnya untuk belajar saya buka dulu di ruang tamu. Nah, setelah tempatnya itu oke, kemudian kebingungan lagi yang saya alami adalah saya tuh mau belanja apa saja. Nah, waktu itu saya juga cari di internet, cari referensi di sana sini, di website sana, website sini. Produk yang paling laris itu apa saja, terus produk pertama kali yang dijual itu apa saja, saya itu browsing. Saya tanya ke sana ke sini juga. Pokoknya dulu bingung mau jualan apa sih. Tahu sembako 9 bahan pokok itu, tapi yang lainnya itu saya jualan apa, saya juga bingung. Kemudian yang ketiga berikutnya, setelah saya dapat checklist nama-nama barang yang harus saya beli, saya bingung lagi itu mau belinya itu di mana, kulakannya itu di mana, tempat termurah itu di mana. Saya bingung waktu itu. Saya tanya sana, tanya sini, mau belinya, kalau mau beli minyak goreng itu di mana, toko grosirnya tempat saya itu di mana belinya. Itu saya bingung, tidak ada gambaran, dan saya mau tanya siapa itu juga bingung juga. Akhirnya yang penting saya datang ke pasar, saya tanya tukang parkir di sana, kalau toko yang suka buat kulakan itu di mana? Di sana. Di sana. Akhirnya ditunjukkan nih toko A, B, C, D. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tahu nih toko mana yang murah, toko mana yang agak mahal, toko mana yang barangnya komplit. Itu akhirnya saya tahu di situ. Kemudian setelah saya tahu tempatnya, belinya itu berapa? Bingung. Maksudnya yang keempat, saya itu bingung tentang jumlah pembeliannya. Kalau beli mie instan itu tuh harus berapa pieces. Kemudian beli sampo itu berapa renteng. Kemudian beli gula itu berapa kilo, itu saya masih bingung. Waktu awal saya beli mie instan itu 1 dus. Kiranya ya kalau 1 dus itu kan nanti jatuhnya itu kan murah, tapi ternyata stoknya nggak habis, barangnya expired. Nah, seperti itu juga pernah saya alami karena saya tidak ada pengalaman. Nah, akhirnya jumlah pembeliannya saya batasi, cukup beli mie ya 5 kayak gitu. Dulu saya kayak gitu. Beli minyak goreng juga tidak 1 dus, saya belinya 3. Pokoknya jumlah pembeliannya itu saya tidak banyak-banyak dulu waktu awal. Setelah dibingungkan dengan jumlah barang yang harus dibeli itu berapa. Kemudian yang kelima yang membuat saya bingung, ini sangat bingung sekali dan sangat nggak tahu lah informasinya karena belum tahu informasinya. Dalam menetapkan harga jual, ini telur harus diberi harga berapa, ini rokok harus dibeli harga berapa, ini jajanan harus dibeli harga berapa. Itu juga sangat bingung sekali karena kalau sampai saya salah memberi harga, itu nanti akhirnya tidak ada yang beli. Kemudian yang berikutnya, bingung berikutnya itu penataan barang di dalam toko itu harus seperti apa. Ini minyak goreng harus ditaruh di mana, untuk mie instan ditaruh di mana, terus jajanan-jajanan taruh di mana, itu saya juga masih bingung. Waktu itu saya sembarangan, barang-barang rentengan itu juga ditaruh di mana, itu saya juga bingung, nggak ngerti konsep lah, intinya seperti itu. Akhirnya saya belajar. Akhirnya ini ternyata
barang-barang ATK harus disendirikan, barang-barang jajanan disendirikan, untuk sembako seperti gula, telur itu nanti disendirikan di tempat tersendiri-sendiri, situ dikelompokkan sendiri-sendiri. Itu akhirnya saya tahu juga karena saya juga belajar dari YouTube, belajar dari website-website, hasil baca-baca sana sini lah, intinya seperti itu. Kemudian yang keenam itu bagaimana ini cara mempromosikan toko saya ke pelanggan. Nah, dari itu saya punya ide untuk menjual gula dan telur itu dengan harga pokok. Saya nggak jual rugi, tapi saya jual dengan harga pokok. Nah, dengan itu akhirnya banyak orang-orang yang datang ke toko saya, tapi hanya membeli gula sama membeli telur. Setelah gula dan telur habis, ya mereka tidak berkunjung lagi ke tempat saya, hanya tetangga sebelah kanan kiri saja yang datang ke tempat saya. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya, bingung saat ada sales datang ke toko. Jadi walaupun toko saya kecil, itu ada beberapa sales yang mampir ke toko, seperti sales ATK, terus alat listrik, kemudian ada sales permen, seperti itu yang mampir ke toko itu menawarkan barangnya. Itu saya bingung mau saya terima atau enggak, karena saya belum tahu nih harga mereka sama harga grosiran itu murah mana. Saya nggak berani menerima sales waktu itu. Nah, itulah kebingungan yang saya alami saat pertama kali saya membuka toko sembako. Tapi dari situ saya mendapatkan inspirasi. Ini yang beli di toko saya itu cuma tetangga satu kanan kiri aja, tapi hasilnya juga sudah lumayan dalam 1 bulan. Kalau saya buka toko yang lebih besar lagi, tentunya akan menjangkau banyak pelanggan dan hasilnya pun mesti juga bakalan bagus nih. Nah, maka dari itu saya beranikan nih ngambil tabungan untuk membuka toko atau membangun toko yang seperti sekarang. Nah, ini video dari awal saya sampai saat ini mempunyai toko itu, silakan disimak videonya ini. Nah, semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semuanya, bahwasanya dalam sebuah usaha itu pasti ada lika-liku yang dihadapi. Nah, bagi teman-teman yang ingin curhat, bagi teman-teman yang ingin coret-coret tentang pengalamannya dalam berbisnis toko sembako, silakan coret-coret di kolom komentar. Bagi teman-teman yang setuju, silakan beri like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.